nama saya Jujur. Saya dari kelas 12J. Di sini saya akan membaca fisiografi dari Djoko Pinurbo. Jadi, Djoko Pinurbo adalah seorang penyair dan penulis Indonesia yang lahir pada 4 April 1962 di Magelang. Dia dikenal karena gaya penulisannya yang sederhana namun mendalam. Seringkali mengeksplorasi tema kehidupan sehari-hari, cinta, dan kehilangan. Karyanya sering mengandung nuansa humor dan kritis terhadap kondisi sosial. Djoko telah menerima berbagai penghargaan sastra dan puisi-puisinya banyak dibaca serta diapresiasi di kalangan sastra Indonesia. Selain menulis, dia juga aktif mengajar dan mendorong perkembangan sastra Indonesia. Nah, riwayat pendidikan Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo SD di Mardi Yuwana Warung Kiara Sukabumi. SMP-nya di Sanjaya Babadan Sleman. Nah, dia di SMA di Martuyudan Magelang. Kalau di universitas dia di IKIP Senata Dharma. Nah, prestasi Djoko Pinurbo. Djoko Pinurbo telah meraih berbagai penghargaan bergengsi di dunia sastra, termasuk Wasala Sastra Katulistiwa untuk kategori puisi pada tahun 2001 dan 2005. Selain itu, pada tahun 2014, dia menerima Sea Wright Award, sebuah penghargaan sastra bergengsi dari Thailand yang diberikan pada penulis terkemuka di Asia Tenggara. Prestasi ini mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyair terbaik di Indonesia. Nah, latar belakang Djoko Pinurbo. Langsung aja lah ya ke nilai yang bisa diambil dari Djoko Pinurbo ini. Dari biografi dan karya-karya Djoko Pinurbo, kita bisa mengambil beberapa nilai penting. Antara lain, yang pertama adalah kreativitas dan inovatif. Yang kedua, kerendahan hati. Yang ketiga, perseprensi. Yang selanjutnya itu adalah hal yang menarik. Selain sebagai penyair, Djoko Pinurbo juga dikenal sebagai editor dan pengajar. Dia terlibat dalam berbagai proyek literasi dan sering diundang sebagai pembicara di berbagai acara sastra. Keaktifannya dalam dunia literasi menunjukkan dedikasinya untuk memajukan sastra Indonesia, tidak hanya melalui karya-karyanya, tetapi juga melalui kontribusinya. Dan juga karya Djoko Pinurbo itu telah banyak tersebar di Indonesia. Salah satunya karyanya adalah Celana, yaitu puisi. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadila Ardiansa dari kelas 12J. Di sini saya akan menjelaskan feature biografi dari tokoh Sutarji Kazum Bakri. Beliau lahir pada tanggal 24 Juni 1943 di Rengat, yaitu di Indragiri Hulu, Riau. Beliau juga adalah seorang penyair dan penulis termukaka yang terkenal karena penggunaan bahasa dan bentuknya yang inovatif. Ia sering diasosiasikan dengan gerakan 66, yaitu kelompok penulis yang muncul setelah era Revolusi Nasional Indonesia. Lalu karya-karya Bakri ditandai dengan eksplorasi identitas, budaya, dan kompleksitas masyarakat Indonesia. Ia sering memadukan elemen tradisional dan modern, mencerminkan beragam pengaruh dalam hidupnya. Puisi-puisinya termasuk kumpulan seperti Aku Ingin Jadi Hujan, dikenal karena kedalaman emosional dan kualitas liriknya. Terus selain itu, puisi Bakri juga terlibat dalam berbagai gerakan sastra dan berkontribusi secara signifikan terhadap sastra Indonesia melalui kritik dan esainya. Ia diakui tidak hanya karena prestasi sastranya saja, tapi juga perannya dalam memperdalam pemahaman tentang identitas budaya Indonesia. Sepanjang karirnya, Bakri telah menerima berbagai penghargaan dan penghormatan, mengukuhkan posisinya sebagai salah satu penyair kontemporer terpenting di Indonesia. Oke, sekian itu saja dari feature biografi dari Sutarji Kazum Bakri.
Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Hotman dari kelas 12J. Jadi di sini saya akan menjelaskan fitur biografi dari Tuti Herati Roseno. Jadi beliau adalah salah satu tokoh intelektual Indonesia yang menonjol sebagai filosof, feminis, penyair, dan akademis. Beliau lahir pada 27 November 1933 di Bandung. Ia tumbuh dalam lingkungan keluarga intelektual. Ayahnya Roseno Sojo Sikono adalah seorang insinyur dan tokoh nasional yang sangat berpengaruh dalam bidang pembangunan di Indonesia. Beliau juga menyelesaikan pendidikan di bidang filsafat di Universitas Indonesia dan melanjutkan studinya hingga mendapatkan gelar doktor di bidang filsafat di Universitas Leiden, Belanda. Karir akademisnya mencakup berbagai bidang dari filsafat hingga gender akademisnya mencakup berbagai bidang dan ia berperan penting dalam mengembangkan kajian gender di Indonesia, menjadi pioner dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di bidang pendidikan dan masyarakat. Beliau juga memperjuangkan isu perempuan sebagai feminis. Tuti Herati adalah salah satu tokoh pemikir yang aktif berbicara tentang posisi perempuan dalam masyarakat Indonesia melalui tulisan-tulisannya, baik esai maupun puisi. Ia memperjuangkan kesetaraan gender dan membuka wacana tentang peran perempuan di ruang publik dan privat. Ia mendirikan dan aktif di berbagai organisasi yang mendukung gerakan perempuan, termasuk dalam bidang pendidikan dan hak asasi manusia. Beliau juga mewariskan dan mempengaruhi, tidak hanya dikenang sebagai pemikir dan sastrawan, tetapi juga sebagai figur penting dalam perkembangan intelektual di Indonesia. Karya-karyanya terus menginspirasi generasi baru, pemikir dan aktivis, terutama dalam hal kesetaraan gender dan keadilan sosial, melalui perpaduan antara filsafat, seni, dan aktivisme. Ia berhasil meninggalkan jejak yang dalam di dunia pemikiran dan sastra Indonesia. Dan beliau juga wafat pada tanggal 13 Juni tahun 2021. Beliau meninggalkan warisan intelektual yang kaya dan relevan hingga saat ini. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Maaf jika banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Huzan Arhamataki dari kelas 12J. Di sini saya akan membacakan fitur biografi dari Buya Hamka. Jadi Buya Hamka itu Buya Hamka atau Abdul Malik Karim Amrullah lahir pada 17 Februari 1908 di Sumatera Barat. Ia merupakan seorang ulama, sastrawan, dan pemimpin Islam yang sangat berpengaruh di Indonesia. Buya Hamka juga aktif dalam gerakan nasionalis dan berjuang untuk kemerdekaan serta identitas budaya Indonesia. Karya-karyanya termasuk novel, esai, dan puisi, mengeksplorasi tema keimanan, keadilan sosial, budaya Indonesia, dan menjadikannya sosok yang dihormati dalam sastra. Selain kontribusi sastra, Hamka juga terlibat dalam organisasi Islam seperti Muhammadiyah dan menjabat sebagai ulama yang mempromosikan interferensi Islam yang progresif. Ia pernah dipenjara selama pergolakan politik tahun 1960, tetapi tetap melanjutkan pengaruhnya melalui tulisan dan tulisannya. Buya Hamka meninggal pada 24 Juli 1981. Beliau meninggalkan warisan yang mendalam sebagai pemikir dan reformis dalam dunia Islam di Indonesia. Karyanya terus menginspirasi banyak orang, mencerminkan visinya akan masyarakat yang harmonis yang berakar pada iman dan pengetahuan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adri. Di sini saya akan menjelaskan fitur biografi tentang Jay Gatsby. Nah, Jay Gatsby ini adalah seseorang yang lahir pada tahun 1890. Nah, riwayat pendidikan beliau ini pernah universitasnya itu di Scholar College. Baru beliau juga pernah menjadi perwira atau militer. Nah, selanjutnya perjalanan karir. Beliau ini pernah karirnya itu sebagai karakter utama dalam The Great Gatsby karya Fitzgerald, penuh dengan ambisi, ketidakpuasan, dan transformasi diri.
Nah, selanjutnya untuk prestasi, beliau ini pernah mencapai kekayaan yang luar biasa. Pencapaiannya itu kayak gimana ya ngomongnya? Dia itu pencapaiannya reputasi sosial, dan beliau ini juga ada hubungan dengan Daisy Buchanan. Nah, hal unik dari beliau ini, dia ini adalah orang yang romantisnya ini sangat mendalam, dan beliau ini juga orang yang selalu mengadakan pesta-pesta yang mewah dan misterius. Baru kalau hal yang menariknya ini dari Jay Gatsby ini, dia itu kayak gimana ya, cintanya itu abadi dan obsesi terhadap Daisy Buchanan. Baru tentang kehidupan beliau ini dan masa lalunya. Kekayaannya juga mendadak dengan gaya hidup yang mewah. Kalau hal yang bisa kita contoh dari beliau ini, dia ini tekad dan ambisinya itu kuat dan memiliki mimpi yang besar. Nah, dan beliau ini juga adalah salah satu karakter yang paling ikonik dalam sastra Amerika, yaitu nama asli dan identitasnya yang dibuat-buat. Ini dia lakukan karena ingin menciptakan identitas baru untuk dirinya sebagai bagian dari upayanya untuk naiki tangga sosial dan mencapai kekayaan. Selanjutnya itu dia ini terlalu obsesif dalam cinta terhadap Daisy Buchanan. Nah, untuk impiannya itu, dia itu memiliki impiannya yang besar. Selanjutnya kalau nama aslinya nama asli Jay Gatsby ini James Gates. Kalau lahirnya itu di North Dakota, Amerika Serikat. Tanggal lahirnya itu tidak bisa diperkirakan, tapi kalau menurut para ilmiahnya itu dia tahun lahirnya itu di tahun 1890. Baru untuk kehidupan pribadinya itu dia mengubah namanya itu menjadi Jay Gatsby dari James Gates. Terkenal juga dia ini dengan pesta-pesta yang mewah. Baru kepribadiannya itu susah ditebak orangnya ini. Kalau untuk kematiannya itu, dia meninggal tahun 1922 setelah dibunuh oleh George Wilson, suami Marty Wilson, akibat kesalahpahaman tentang hubungan Jay Gatsby dengan Myrtle. Oke, mungkin cukup sekian dari saya. Jika ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaki Saputra. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan tentang biografi dari salah satu tokoh ulama besar atau tokoh ulama sejarah yang ada di Indonesia, yaitu Maulana Syekh Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Jadi beliau ini adalah salah satu tokoh ulama atau tokoh penting yang ada di Indonesia atau terkhusus dari Nusa Tenggara Barat. Beliau lahir pada 8 Agustus 1898 Masehi di Desa Pancor, Nusa Tenggara Barat. Beliau dikenal dengan gelar sebagai Tuan Guru Zainuddin atau bisa disebut juga dengan Bapak Maulana Syekh. Beliau adalah salah satu peran penting dalam penyebaran agama Islam, pendidikan, serta kemerdekaan kebangsaan Indonesia pada saat itu. Beliau lahir dalam lingkungan keluarga yang berstatus sebagai ulama. Ayahnya yaitu Abdul Majid adalah salah satu seorang tokoh agama terkemuka yang berada di Lombok juga. Pada usia mudanya, Tuan Guru Kiai Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid ini sudah memunculkan minat dan bakatnya pada ilmu keagamaannya. Dan pada usia 17 tahun, ia sudah pergi merantau meninggalkan kedua orang tuanya demi memperdalam ilmu keagamaan beliau. Hingga pada sampailah ia merantau sampai ke Tanah Suci Makkah Al-Mukarram. Di situ ia banyak mempelajari ilmu kedisiplinan dalam ilmu keagamaan. Dan pada tahun 1934, setelah beliau balik merantau dari Tanah Suci Makkah Al-Mukarram, beliau mendirikan organisasi yang kita sebut sebagai organisasi Nahdlatul Wathon.
yang dimana organisasi tersebut sudah menjadi salah satu organisasi terbesar yang ada di Indonesia, terkhusus di Nusa Tenggara Barat. Organisasi Nahdlatul Walthon ini berfokus pada pengembangan karakter berbasis agama Islam dan juga dengan mendirikan beberapa pondok pesantren, madrasah, dan juga majelis-majelis di berbagai daerah. Organisasi ini juga berfokus pada pendekatan toleran dan moderat dan menjaga hubungan baik dengan berbagai kalangan dan menjaga persatuan umat Indonesia atau umat Islam dengan umat yang lainnya. Syekh Zainuddin Abdul Majid ini selain menjadi ulama besar, beliau juga dikenal sebagai seorang pahlawan atau perjuang kemerdekaan. Beliau aktif dalam ikut serta atau ikut andil dalam perlawanan penjajahan Belanda dan Jepang pada saat itu. Terutama beliau menyebarkan ilmu keagamannya serta ilmu perjuangan kemerdekaannya melalui jalur pendidikan dan dakwah. Kontribusinya sangatlah besar dan sangatlah berpengaruh dalam membangkitkan jiwa perjuangan atau jiwa semangat dari kemerdekaan di kalangan umat-umat Islam, terkhusus pada rakyat atau masyarakat di Lombok pada saat itu. Melalui pesantren dan majelis-majelis ilmu yang telah ia dirikan, beliau menanamkan nilai-nilai keislaman dan cinta tanah air pada masyarakat sekitar. Perjuangan beliau ini bersifat kultural dan spiritual, di mana pendidikan Islam dan nasionalisme ia setarakan atau diselaraskan untuk melawan penjajahan Belanda dan Jepang pada saat itu. Setelah kemerdekaan, beliau juga terus berkontribusi besar dalam membangun bangsa atau memajukan bangsa Indonesia dengan memajukan jalur pendidikan dan agama di Indonesia, khususnya di wilayah Lombok. Atas jasa-jasanya dari beliau tersebut, beliau dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 2017. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Alamsyah Siregar dari kelas 12D. Jadi di sini saya akan membacakan feature biografi dari salah satu tokoh sastra terkenal di Indonesia, yaitu Chairil Anwar. Chairil Anwar adalah salah satu penyair terkenal dalam sastra Indonesia. Ia lahir pada 26 Juli tahun 1922 di kota Medan dan meninggal di usia yang masih sangat muda pada 27 April 1949 di Jakarta. Meskipun hidupnya yang sangat singkat, Chairil Anwar berhasil menciptakan banyak sekali karya-karya yang memiliki pengaruh besar dalam perkembangan puisi modern di Indonesia. Dikenal dengan gaya puisinya yang bebas dan ekspresif, karya-karya Chairil Anwar menggambarkan semangat perlawanan, kebebasan, dan pemberontakan yang mencerminkan semangat zaman saat Indonesia berjuang untuk kemerdekaan. Beberapa karya yang terkenal dari sastra Chairil Anwar ini di antara lain yaitu Aku, lalu ada Kerawang Bekasi, dan Diponegoro. Chairil Anwar tumbuh di lingkungan keluarga yang menghargai pendidikan, meskipun ia tidak menyelesaikan pendidikannya secara formal. Selama masa hidupnya, Chairil banyak berhubungan atau berkumpul dengan para tokoh-tokoh sastra dan seni Indonesia. Jadi tidak heran ya mengapa Chairil Anwar ini sangat menggemari sastra dan juga sangat hebat dalam menulis sastra ya. Karena tadi dia berkumpul dan bergaul dengan beberapa tokoh sastra dan seni Indonesia seperti Asrul Sani dan Rifai Apin yang sama-sama membentuk kelompok yang dikenal dengan sebutan Tiga Serangkai. Meski karyanya sering bernuansa pemberontakan dan kemarahan, kehidupan Chairil Anwar sendiri penuh dengan tantangan. Ia berjuang dengan masalah kesehatan yang buruk dan kehidupan yang sulit. Namun, semangat juangnya terlihat jelas dalam puisinya yang penuh gairah dan keinginan untuk terus hidup dengan penuh makna.
Khairul Anwar juga dikenal sebagai si binatang jalang, sebuah ungkapan yang diambil dari puisinya yang paling terkenal, yaitu Aku. Meskipun hanya hidup selama 26 tahun, ia telah menulis sekitar 70 puisi yang diakui sebagai warisan budaya penting dalam sejarah sastra Indonesia. Nah, ini betapa hebatnya Khairul Anwar ini ya, guys ya. Khairul Anwar tidak hanya diingat sebagai penyair besar, tetapi juga sebagai simbol semangat, kebebasan dan perlawanan. Karya-karyanya tetap dipelajari dan diapresiasi hingga sekarang ini, baik di kalangan akademisi maupun masyarakat umum. Puisi-puisinya terus dibacakan dan dianalisis karena relevansi temanya yang abadi, mulai dari perjuangan eksistensial hingga cita-cita kemerdekaan. Oke guys, sekian dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian fitur biografi ini, mohon dimaafkan. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.